Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat dan diberkati oleh Tuhan. Pada saat pagi hari ini, mari bersama-sama kita melihat kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Matius pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan berkata, "Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang." Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat ini adalah rangkaian khotbah Yesus di atas bukit. Dan dalam bagian ini Yesus berbicara tentang garam dunia. Di sini kita bisa melihat, kita bisa memperhatikan bahwa di dalam pembacaan tadi Yesus tidak berkata bahwa kamu harus menjadi garam. Yesus tidak berkata juga bahwa kamu akan menjadi garam. Tetapi yang Yesus katakan adalah kamu adalah garam dunia. Yang artinya kehidupan kita sebagai orang yang percaya itu harus bisa memberi dampak yang baik, bisa bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara, kita semua pasti di rumah punya garam. Bahkan di saat kita memasak, pasti kita akan membubuhi garam meskipun hanya sedikit. Karena itu akan memberikan rasa yang nikmat. Itu akan memberikan dampak yang baik untuk makanan yang kita kelola. Bahkan garam juga sangat bermanfaat untuk mengawetkan makanan. Jadi kita bisa perhatikan bahwa betapa bergunanya atau bermanfaatnya garam itu. Meskipun kalau kita melihat bahwa garam itu harganya tidak mahal. Bahkan kemasannya itu kadang kurang menarik, kurang baik. Tetapi karena manfaatnya yang luar biasa, garam itu dicari oleh semua orang. Demikiannya juga dengan kehidupan kita. Saat Yesus katakan bahwa kamu adalah garam dunia, itu berarti bahwa hidup kita, hidup saya dan saudara harus bisa memberi rasa, memberi kenikmatan, memberi dampak untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Artinya perkataan kita, sikap kita, tingkah laku kita harus memberi faedah yang baik, harus memberi manfaat untuk mereka yang berjumpa dengan kita. Di dalam Kolose 4 ayatnya yang ke-6, saya akan baca di dalam terjemahan yang lain. Kolose pasal yang ke-4, ayatnya yang ke-6, di dalam terjemahan Alkitab yang terbuka dikatakan begini, "Biarlah perkataanmu selalu penuh kasih, dibumbuhi dengan garam, supaya kamu tahu bagaimana seharusnya menjawab setiap orang." Jadi perkataan kita pun itu harus dibumbuhi dengan garam, supaya apa yang keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang memberikan semangat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun engkau berada saat ini, apapun pekerjaanmu, dimanapun engkau tinggal, bahkan engkau mungkin ada di keluarga yang sepertinya berbeda keyakinan dengan engkau. Tetapi firman Tuhan katakan, dimanapun engkau berada, apapun kondisi dan situasimu, engkau harus tetap memberi dampak. Engkau harus menjadi garam. Nah, saat ini kita melihat Yusuf di dalam Kejadian 39 ayat 1 dan ayat yang kedua, di saat dia berada di rumah Potifar, Yusuf pun menjadi seorang yang memberikan dampak yang baik buat Potifar. Dia menjadi seorang pekerja yang rajin sehingga dia menjadi kesayangan daripada Potifar. Dia bisa difitnah, dia bisa dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi kalau kita melihat cerita tentang Yusuf, dia tetap menjadi orang yang baik.
dia tetap memberikan dampak yang baik. Bisa saja dia membalas semuanya itu. Tetapi di saat roh Allah ada di dalam dirinya, maka yang terpancar, yang keluar adalah dia memberikan semua yang baik. Yang akhirnya kalau kita melihat kisah dari Yusuf, Yusuf dapat mengartikan mimpi Firaun. Yang akhirnya Yusuf pun dipromosi oleh Firaun. Ingat Bapak Ibu, Yusuf bukanlah orang Mesir. Tetapi saat Yusuf menjadikan dirinya sebagai garam di tanah Mesir, Yusuf yang penuh dengan roh Allah memberikan dampak yang baik, memberikan manfaat untuk Firaun dan seluruh Mesir. Maka dia diangkat, dia dipromosikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan pernah engkau merasa bahwa engkau tidak berguna. Saya miskin, saya tidak berpendidikan, saya tidak punya apa-apa, saya nggak pintar dan lain sebagainya. Ingat, Tuhan sudah katakan kamu adalah garam dunia. Itu berarti apapun keadaanmu saat ini, kamu tetap harus memberikan dampak yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Kenapa? Karena Roh Kudus ada di dalam hidupmu. Karena firman itu akan selalu bekerja di dalam hidupmu, menyertai kehidupanmu. Mari pada saat pagi hari ini, jadilah orang-orang percaya yang selalu memberikan dampak yang baik buat banyak orang. Jadilah orang percaya yang omongannya bisa dipegang, menjadi orang percaya yang jujur. Maka engkau akan melihat promosi dari Tuhan itu akan datang di dalam kehidupanmu. Jadilah garam dunia dimanapun engkau berada. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami bersyukur firman-Mu memberikan kekuatan bagi setiap kehidupan kami, bahwa kami adalah garam yang bisa memberikan manfaat, memberikan rasa untuk orang-orang yang berjumpa dengan kami. Hamba-Mu serahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Tuhan menolong mereka, apapun keadaan mereka, apapun musim kehidupan mereka saat ini. Biarlah mereka juga tetap menjadi garam, bisa bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar. Mungkin mereka disusahkan, mungkin saat ini mereka ada dalam penderitaan, tetapi biarlah mereka belajar seperti Yusuf yang tetap memberikan dampak yang baik bagi Mesir, bagi seluruh dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami mau melangkah hari ini bersama-sama dengan Engkau, dan kami percaya setiap perkataan kami itu akan memberikan dampak yang baik untuk orang yang berjumpa dengan kami. Kami melangkah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.